Kali ini gue akan membahas alur cerita film Cop Shop. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang penipu yang bernama Teddy Mureto sedang kabur dari kejaran pembunuh bayaran yang bernama Vidic. Belum diketahui pasti alasan kenapa Teddy ini dikejar-kejar. Di sisi lain, terdapat dua polisi senior dan junior yang bernama Mitchell dan Valerie mendapat panggilan tugas untuk menenangkan kegaduhan di sebuah acara. Sesampainya di sana, Valerie langsung pergi ke tengah-tengah kegaduhan dan menenangkannya. Tapi tiba-tiba, dia diserang oleh Teddy yang sengaja menyerang agar masuk penjara dan secara nggak langsung dilindungi dari kejaran pembunuh bayaran. Teddy langsung diamankan oleh Valerie dan dibawa ke kantor polisi, di mana di sana dia ditanya-tanyai mengenai alasannya menyerang polisi. Namun, dia tetap tutup mulut dan malah meminta waktu untuk menelpon. Teddy memakai kesempatan menelponnya untuk menelpon keluarganya. Dia mau menyuruh keluarganya untuk kabur dari rumah, tapi telepon tersebut nggak diangkat. Setelah itu, Teddy dimasukkan ke dalam sel sampai dia mau berbicara dengan jujur. Di sisi lain, terdapat polisi patroli yang menahan pengendara mabuk dan membawanya ke kantor polisi yang sama dengan Teddy. Sesampainya pengendara mabuk ke kantor polisi, dia langsung dimasukkan ke sel seberang sel Teddy. Nah, ternyata pengendara mabuk itu merupakan pembunuh bayaran, dan Vidic ternyata sengaja masuk ke penjara untuk membunuh Teddy. Dapat diketahui terdapat tahanan lain yang satu sel bersama Vidic dan Vidic dengan sengaja memukuli tahanan tersebut untuk memancing polisi datang. Mitchell yang mendengar kerusuhan pun datang ke sel Vidic dan saat itu juga Vidic menyerang Mitchell. Setelah itu Vidic langsung bergegas menuju sel Teddy untuk membunuhnya, tapi untungnya Valerie segera datang dan menodongkan pistol ke kepala Vidic sehingga Vidic akhirnya menyerah dan kembali ke selnya. Mitchell dan tahanan yang terluka langsung diobati. Di kantor polisi, terdapat polisi korup yang bernama Huber. Dia bekerja sama dengan orang-orang Vidic untuk membantu Vidic membunuh Teddy. Nah, Huber ini ditugaskan untuk membantu mengawasi Mitchell dan tahanan yang terluka sampai pihak medis datang. Sedangkan Valerie kembali ke sel untuk menanyakan alasan Vidic ingin membunuh Teddy. Awalnya mereka berdua diam, tapi setelah diancam, akhirnya Teddy buka suara. Teddy mengatakan kalau dia mempunyai pekerjaan sebagai konsultan orang-orang penting, atau bahasa kasarnya merupakan penyuap. Teddy ini bekerja untuk bos mafia kasino Nevada dan dia disuruh menyuap jaksa agung negara bagian yang bernama William Fenton. Sayangnya, Fenton orang yang jujur sehingga dia nggak mau bekerja sama dengan Teddy dan setelah itu Fenton dibunuh. Ternyata sebelumnya, Fenton telah merekam percakapannya dengan Teddy. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Teddy setuju untuk bekerja dengan FBI, yang membuat bos mafia itu mengirim pembunuh bayaran untuk mengejarnya. Lalu Valerie pergi ke polisi lainnya yang bernama Kimball untuk menanyai mengenai sidik jari Vidic yang sedang dilacak. Dapat diketahui, ternyata sebelum Valerie datang, Huber juga menanyai hal yang sama. Padahal nggak ada yang menyuruh Huber untuk melakukannya. Di sisi lain, terdapat detektif yang sedang mengurus kasus baku tembak yang berhubungan dengan Teddy dan orang mafia yang mengejarnya. Valerie menelpon detektif itu untuk mengetahui informasi mengenai Teddy. Tapi sayangnya, detektif itu menutupi informasi yang ada karena ternyata detektif itu bekerja sama dengan bos mafia Nevada. Namun, detektif itu memberikan informasi kalau ternyata keluarga Teddy meninggal dibunuh. Saat Kimball sedang berjaga di depan, tiba-tiba datang seorang pembunuh bayaran yang psikopat bernama Anthony Lam yang menyamar menjadi tukang balon. Kimball langsung ditembak oleh Lam dan Lam juga membunuh 3 polisi lainnya yang berada di sana. Valerie yang mendengar tembakan itu langsung mendatanginya dan Lam yang melihat Valerie langsung menembakinya. Tapi untungnya, Valerie dengan sigap langsung menghindar dan kabur. Sedangkan Huber yang sedang menjaga Mitchell dan tahanan yang terluka, setelah mendengar tembakan itu langsung membunuh Mitchell dan tahanannya. Nah, Lam yang melihat Valerie kabur pun mengejarnya. Valerie kabur ke ruang sel, yaitu tempat paling aman saat ini, karena terdapat pintu anti peluru dan pintu dengan kode yang udah diganti Valerie. Sayangnya, Valerie terkena tembakan yang membuatnya kesulitan bergerak. Teddy yang melihat Valerie masuk langsung meminta kunci untuk dibukakan, namun Valerie nggak mau. Lalu Lam datang di depan jendela pintu anti peluru menyapa Vidic dan mengancam Teddy. Di sini dapat diketahui kalau Vidic dan Lam berebut untuk membunuh Teddy. Vidic bahkan sampai mengancam akan membunuh Lam jika Lam mengincar Teddy, karena Vidic juga bisa mendapatkan $65.000 dengan membawa kepala Lam ke mafia Chicago. Tapi Lam gak gentar dan dia mencari jalan lain untuk masuk ke sel itu. Gak lama kemudian Huber datang dan memanggil Valerie. Huber mengatakan kalau Lam sudah pergi dan dia meminta kode sel yang baru untuk masuk. Tapi Valerie gak memberikannya karena dia tahu kalau Huber bekerja sama dengan Lam. Setelah itu, Huber dan Lam mencari cara untuk masuk ke sana. Sementara itu di sel, Vidic meminta Valerie untuk melepaskannya dan membunuh Teddy agar urusan di situ nggak menjadi panjang. Tapi Valerie tetap kekeh pada pendiriannya.
Hooper dan Lem mendapatkan jalan lain dengan menghancurkan tembok lain di sisi sel dengan palu, dan hal itu membuat Teddy dan Vidic yang mendengarnya menjadi panik dan rebutan meminta kunci sel kepada Valerie. Valerie yang udah pasrah pun akhirnya melemparkan kunci ke Teddy karena dia lebih percaya penipu dibandingkan pembunuh bayaran itu. Bahkan Valerie memberikan pistolnya untuk dipakai Teddy. Lalu di situ tiba-tiba Vidic membahas keluarga Teddy yang udah tewas dan Teddy menanyakan kebenarannya kepada Valerie. Setelah tahu, Teddy menjadi sangat marah. Teddy tahu kalau yang membunuh keluarganya adalah Lem, dan dia langsung mendatangi Lem dan Hooper yang sedang menghancurkan tembok dan menembakinya, membuat mereka kabur. Di sel tersisa Vidic dan Valerie, di mana di situ Vidic meminta Valerie untuk melepaskannya dan dia berjanji akan menyelamatkan Valerie setelah membunuh Lem dan Teddy, yang akhirnya Valerie kabulkan. Kemudian Hooper dan Lem kabur secara terpisah. Saat Hooper sedang berlari, tiba-tiba dia ditarik oleh Vidic yang entah datang dari mana, dan dia menembaki Hooper sampai tewas. Setelah itu, Vidic langsung pergi mencari Lem, dan setelah ditemukan, dia menusuknya. Tapi belum selesai, tiba-tiba Teddy datang menembak Vidic. Lalu Teddy mendekati Lem yang sekarat dan menghabisi Lem. Teddy pergi dan membawa segalon bensin yang dia temukan, lalu membakar ruang bawah kantor polisi. Kemudian, dia naik ke ruang polisi dan bertemu Valerie yang udah duduk di sana. Valerie berbicara panjang lebar mengenai ucapan Vidic yang benar mengenai Teddy, bahwa Teddy telah menipunya setelah dia memberikan kepercayaannya. Setelah berbincang, Teddy membuka tembakan terlebih dahulu untuk menyerang Valerie yang untungnya meleset. Mereka adu tembak yang kemudian berhasil dimenangkan oleh Valerie. Namun, saat Valerie ingin keluar, tiba-tiba datang detektif yang berkhianat menembak Valerie. Untungnya, Vidic datang menembak detektif itu dan menyelamatkan Valerie. Sebelum bantuan datang ke kantor polisi, Vidic terlebih dahulu kabur dari sana. Di akhir film, Valerie yang berada di ambulan mendengar informasi mengenai keberadaan Vidic dan dia lalu membajak mobil ambulan itu untuk mengejar Vidic. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Cop Shop. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.